Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Sebuah kejutan datang dari Marcus Rashford. Penyerang 27 tahun itu mengumumkan bahwa ia siap meninggalkan Manchester United di tahun 2025 nanti. Seperti yang sudah diketahui, belakangan ini banyak spekulasi mengenai masa depan Rashford. Ia dilaporkan sudah tidak masuk dalam rencana Ruben Amorim karena performanya yang tidak stabil. Puncaknya terjadi pada akhir pekan kemarin, di mana ia mendadak tidak dilibatkan sang pelatih pada ajang derby Manchester, sehingga banyak yang meyakini karirnya di MU sudah tamat. Menanggapi semua spekulasi yang ada, Marcus Rashford mengakui bahwa ia siap untuk cabut dari Manchester United. Secara pribadi, saya siap untuk tantangan baru dalam karir saya. Saya tahu bahwa situasi saya saat ini sudah cukup buruk dan saya tidak ingin membuatnya jadi lebih buruk, ucap Rashford kepada The Times. Carlo Ancelotti berhasil meraih penghargaan The Best FIFA Men's Coach 2024 setelah membawa Real Madrid meraih berbagai gelar sepanjang musim lalu. Ini adalah kali pertama Carlo Ancelotti mendapat penghargaan tersebut. Pelatih Italia ini memang menjalani musim luar biasa bersama Real Madrid. Ancelotti menerima penghargaan ini di Aspire Academy setelah unggul dengan 26 poin dalam pemungutan suara, mengalahkan Xabi Alonso, Luis de la Fuente, Pep Guardiola, dan Lionel Scaloni. Liverpool akan bertandang ke markas Southampton di babak perempat final Carabao Cup 2024-2025. Sayangnya pada pertandingan tersebut, Arne Slot harus duduk di bangku penonton setelah mengoleksi kartu kuning ketiganya musim ini dalam hasil imbang 2-2 melawan Fulham pada hari Sabtu kemarin. Menjelang pertandingan tersebut, Arne Slot sendiri yang mengonfirmasi jika ia tidak akan berada di pinggir lapangan saat pertandingan Liverpool melawan Southampton. Namun ia mengatakan bahwa ketidakhadirannya tidak akan menghalangi kemampuannya untuk memberikan dampak pada timnya. Mantan manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengaku tidak kaget dengan performa cemerlang Amad Diallo. Ia menyebut bahwa ia sudah tahu sang pemuda punya talenta yang luar biasa sejak hari pertama ia berada di klub. Seperti yang sudah diketahui, Amad Diallo belakangan ini mulai jadi pemain reguler di skuad Manchester United. Sang winger jadi pemain yang diandalkan oleh Ruben Amorim di lini serang United. Baru-baru ini bahkan Amad Diallo kembali jadi pembeda bagi Manchester United, di mana ia mencetak gol kemenangan MU atas Manchester City pada ajang derby Manchester. Solskjaer sendiri mengaku tidak kaget dengan performa apik Amad. Ia menyebut bahwa sejak awal sang pemuda memang memiliki talenta di atas rata-rata. Ia menyebut bahwa Amad Diallo adalah pemain dengan potensi yang sangat besar dan ia kini mulai menunjukkan kemampuannya bersama Manchester United. Rumor kepergian Mike Maignan dari skuad AC Milan nampaknya tidak akan jadi kenyataan, sebab kiper timnas Prancis itu dilaporkan sedikit lagi akan memperpanjang kontraknya di San Siro. Seperti diketahui, Mike Maignan adalah sosok yang diandalkan di bawah mister gawang Milan. Sudah 3 tahun terakhir ia menunjukkan performa yang ciamik bersama Rossoneri. Namun belakangan ini mulai beredar rumor terkait masa depan Mike Maignan. Sejumlah klub top Eropa dikabarkan kesengsem dengan aksi sang kiper dan ingin membajaknya di tahun 2025 nanti. Dilansir Fabrizio Romano, Mike Maignan tidak akan meninggalkan AC Milan. Pasalnya sang kiper sedikit lagi akan menaikkan kontrak baru di San Siro. Menurut laporan tersebut, Mike Maignan akan menerima kontrak jangka panjang di AC Milan. Ia akan diberi kontrak berdurasi 5 tahun, sehingga ia akan membela Panji Rossoneri hingga tahun 2029 mendatang. Mike Maignan juga nantinya akan mendapatkan kenaikan gaji di Milan yang membuatnya mantap untuk melanjutkan karirnya bersama Rossoneri. Mikhailo Mudryk dinyatakan gagal dalam tes doping. Laporan yang beredar menyatakan bahwa zat terlarang ditemukan dalam sampel A yang diberikan pada akhir Oktober. Laporan yang sama menyatakan bahwa sampel B belum diuji namun akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang.
Meski begitu, Mikhailo Mudryk menegaskan bahwa berita tersebut sangat mengejutkan dan dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Jika tuduhan itu benar adanya, hukuman maksimal yang bisa dihadapi Mudryk adalah larangan bermain selama 4 tahun. Hukuman berat ini hanya bisa diterapkan dalam 2 skenario, seperti yang diuraikan dalam statuta FIFA. Yang pertama, jika sang pemain mengonsumsi zat terlarang dan tidak dapat membuktikan bahwa mereka tidak sengaja, atau pemain mengambil apa yang disklasifikasikan sebagai zat tertentu, yakni sesuatu yang dilarang tetapi mungkin memiliki penjelasan yang kredibel dan non-doping, dan FIFA dapat membuktikan bahwa mereka melakukannya dengan sengaja. Jika tidak satupun dari skenario tersebut terpenuhi, larangan tersebut dapat dikurangi menjadi 2 tahun. Manajer Arsenal Mikel Arteta buka suara terkait rencana timnya di musim dingin ini. Ia mengindikasikan bahwa The Gunners tidak belanja pemain baru saat bursa transfer dibuka. Seperti yang sudah diketahui, bursa transfer musim dingin dibuka kurang dari 2 pekan lagi. Tim-tim di Eropa mulai ambil ancang-ancang untuk melakukan aktivitas jual beli pemain. Salah satu tim yang cukup ramai digosipkan belanja pemain adalah Arsenal. The Gunners dilaporkan butuh beberapa pemain baru untuk memperkuat tim mereka dalam perburuan gelar juara. Baru-baru ini Mikel Arteta dikonfirmasi terkait rumor tersebut. Namun sang manajer mengindikasikan bahwa ia tidak akan belanja pemain baru, sebab ia menilai bahwa skuad Arsenal saat ini masih mumpuni untuk bersaing di Premier League. Ada kabar baik datang bagi Real Madrid. Penyerang mereka Kylian Mbappe dilaporkan sudah fit dan siap untuk beraksi kembali. Seperti yang sudah diketahui, Kylian Mbappe baru-baru ini mengalami cedera. Ia mendapatkan cedera itu saat membantu Los Blancos mengalahkan Atalanta di ajang Liga Champions pada pekan lalu. Namun selesai laga, Carlo Ancelotti mengonfirmasi bahwa cedera yang dialami pemain timnas Prancis itu tidak parah, sehingga ia bisa cepat kembali untuk memperkuat timnya. Carlo Ancelotti bahkan baru-baru ini memberikan update terbaru seputar Kylian Mbappe. Ia mengonfirmasi bahwa sang penyerang sedikit lagi siap untuk comeback di skuad Los Blancos. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.